Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Provinsi pada pemilihan umum 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Maluku Utara di Hotel Muara Ternate pada Selasa 17 Januari berlangsung alot. Peserta rapat dari berbagai unsur, terutama partai politik, menyoroti skema penataan dapil dan alokasi kursi KPUD pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, jika penataan dilakukan, maka jumlah kursi legislatif Dapil 1 Ternate dan Halmahera Barat yang sebelumnya 12 kursi berkurang menjadi 1 kursi. Begitu pula Dapil 5, yaitu Kepulauan Taliabu dan Kepulauan Sula, yang sebelumnya berjumlah 7 kursi berkurang menjadi 6 kursi. Pergeseran jumlah kursi tersebut dipengaruhi oleh penambahan penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga jatah kursi Dapil 1 dan Dapil 5 berkurang dan dipindahkan ke Dapil 3, yakni Tidore, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur. Jumlah kursi DPRD Provinsi Dapil 3 yang sebelumnya berjumlah 8 bertambah menjadi 10 kursi. Rektor Universitas Hairun Ternate, Dr. Rida Aja menyarankan KPUD menetapkan kursi parlemen dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni faktor geografis. Isi dasarnya kan memenuhi syarat, cuman isinya kan yang penting bagaimana teman-teman KPU mengakomodir seluruh pandangan, pendapat, bahkan usulan-usulan yang menurut saya teman-teman partai sedang menyuarakan suara masyarakat sebenarnya, karena kondisi geografis kita yang pulau-pulau dan lain-lain memang butuh hak-hak mereka juga perlu terakomodir kan. Nah, kita butuh jumlah anggota dewan yang harus tahu betul daerahnya dan dia bisa sewaktu-waktu bisa datang, dan ini karena kondisi wilayah kita bisa jadi anggota DPR kita mungkin 1-2 kali saja dia datang di situ, dan dia tidak mungkin lagi datang berkali-kali karena kondisi wilayah kita. Karena itu memang pertimbangan untuk mengusulkan wilayah Maluku Utara sebagai salah satu wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan, sejarah yang luar biasa panjang dan sangat berkontribusi besar terhadap negara. Kemudian bisa jadi dengan kondisi ini kita meminta sedikit dispensasi kepada negara melalui perubahan undang-undang itu. Dispensasi seperti apa kira-kira itu pada konkretnya? Dengan menaikkan jumlah representasi anggota DPR kita di masing-masing wilayah, termasuk juga DPD menurut saya. Sehingga pendapat berbeda dilontarkan dari kalangan partai politik. Umumnya, mereka tidak setuju dengan simulasi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD pada pemilu 2024 oleh KPUD Provinsi Maluku Utara pada forum uji publik tersebut. Mereka menilai penataan dapil dan alokasi kursi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi merugikan dapil tertentu. Untuk itu mereka meminta KPUD mengkaji kembali penataan dapil dan pengalokasian kursi agar tidak melahirkan persoalan baru. Dan tanggapan balik dari narasumber termasuk KPU, kami melihat bahwa menyarankan tadi kemudian harus ditindaklanjuti dalam membedah kembali secara serius agregat kependudukan yang ada di Dapil 1 baik Ternate maupun Halbar. Ya, sikap dari kami, sikap politik dari Partai Golkar, kita menolak atau belum menerima terhadap rancangan penataan dapil dan perolehan kursi di Provinsi Maluku Utara. Mereka juga mempertanyakan data kependudukan yang menjadi dasar penetapan kursi legislatif. Perdebatan sengit terjadi pada pengalokasian kursi Dapil 3, yaitu Tidore, Halmahera Tengah, dan Haltim. Kami meminta agar KPU betul-betul mencermati perkembangan yang terjadi melalui perbincangan atau diskusi kita pada siang hari. Pertama, kami rekomendasikan beberapa teman tadi agar alokasi kursi kita yang awalnya 12 kursi di Dapil 1 ditetapkan masih tetap dengan alokasi yang sama. Karena mengingat satu, tadi sudah disebutkan ada pertimbangan logis dan akademik, termasuk soal perpindahan penduduk tadi. Saya kira itu perlu dicermati secara lebih baik. Berdasarkan simulasi penataan KPUD,
Dapil 3 mengalami penambahan 2 kursi DPRD Provinsi. Sementara jumlah kursi Dapil 1, yaitu Ternate dan Halbar, dan Dapil 5, yakni Taliabu dan Sula, masing-masing berkurang 1 kursi. Ketua KPUD Provinsi Maluku Utara, Puja Sutama menjelaskan, pergeseran kursi dari Dapil 1 dan Dapil 5 ke Dapil 3 dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk di Halmahera Tengah. Hasil uji publik ini kemudian bakal dibawa ke Jakarta untuk dijadikan rujukan keputusan. Selain Forkopimda, forum uji publik yang berlangsung alot dihadirkan elemen masyarakat, pengurus partai, pers, dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Tim Liputan News TV Online.